Hai, perkenalkan nama saya Papaya. Yang kenal langsung tahu kalau ini bohong. Tapi entah kalian mau kenal atau tidak, saya tidak peduli. Toh itu nama samaran. Sudah lama semenjak saya selalu berpikir untuk tidak terlalu peduli pada hal-hal yang tidak penting. Setidaknya tidak penting bagi saya. Termasuk hal-hal bagaimana kalian mau mengenal saya dan menyebut nama saya. Papaya itu nama yang saya pikirkan saat membuat video ini. Nanti akan saya ganti. Mungkin menjadi lintah, lain kali mungkin kardus. Or whatever, I don't care. Yang penting adalah saya hidup, kuat dan bijaksana. Setidaknya bagi diri saya sendiri, bijaksana bahkan dalam kesepian. Terserah kalau dibilang sombong, tapi di video ini saya mau bilang, disinilah letak mengapa saya merasa hebat dalam hal menyikapi kesepian. Ketika orang-orang menyerapahi kesepian bagaikan musuh yang menyebalkan, saya justru memeluknya dengan nikmat. Orang-orang putus asa karena merasa sepi. Saya justru mendapatkan semangat dalam kesepian itu. Ini untuk pertama kalinya saya untuk peduli pada sesuatu yang di luar dari diri saya. Ya mungkin bukan pertama kali, tapi kali ini saya simpati pada teman-teman. Kalian yang menganggap kesepian itu menyakitkan. Saya hanya ingin bertanya, ketika ada yang menghindari kesepian, mengapa yang lain justru mencarinya? Ketika ada yang takut pada kesepian, mengapa yang lain justru menikmatinya? Ketika kalian menangis dalam kesepian itu, mengapa saya menertawainya? Lantas, bagaimana saya menjadi seperti ini? Ayo, sini kita bahas. You look lonely. I can fix that. Oh, you don't even smile. But I warn you, I'll break your heart. Already broken. Kesepian bernilai plus dan minus. Dan untuk mengetahui itu, kita perlu untuk mengetahui siapa individu dan bagaimana individu itu dalam menyikapi kesepian itu. Ternyata teman-teman, dalam karakter setiap manusia kita terbagi menjadi dua karakter atau mungkin lebih, tetapi yang paling umum ada dua, dan ini yang perlu kita mengetahui untuk menjawab mengapa kemudian kesepian bisa menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahan bagi orang-orang tertentu. Pertama, kita mengenal dengan istilah introvert dan extrovert. Secara sederhana, secara singkat dan gamblang, introvert adalah orang-orang yang suka menyendiri dan merasa kuat dalam kesendirian itu. Di sebaliknya adalah extrovert adalah orang-orang yang menyukai keramaian alih-alih kesepian, alih-alih kesendirian. Dan extrovert adalah orang-orang yang merasa kuat dalam kelompok yang banyak. Itu pengertian sederhana yang saya tahu itu sangat singkat, tetapi hanya sampai di situ. Dengan pengertian tadi, kita kemudian bisa menjawab mengapa kemudian kesepian bernilai plus dan minus untuk dua karakter yang berbeda. Dan kepada dua karakter itu semoga video ini bermanfaat. Harapannya sederhana. Semoga video ini bisa menciptakan penolong setelah melihat video ini, atau ada juga yang merasa tertolong, karena manusia diciptakan bukan untuk menjadi sempurna, melainkan manusia diciptakan untuk menjadi berguna. Asik. Bagi kaum introvert, kesepian bukan hal yang serius. Bahkan kebanyakan dari mereka atau saya secara pribadi menyukai kesepian itu.
Bagi kaum-kaum introvert, kesepian tidak dipandang sebagai musuh. Justru bagi introvert, kesepian dianggap sebagai teman yang kemudian memberikan semangat kepada mereka. Dan itulah mengapa kita melihat betapa banyak penulis lagu, pelukis, seniman, penulis buku yang melahirkan karya-karyanya dalam kesepian, dalam kesunyian. Atau jika memang kesepian dianggap sebagai sebuah musuh, maka berarti kita hanya perlu untuk menang dari pertarungan melawan musuh itu. Dan kembali lagi, itulah yang membuat introvert hebat setidaknya dalam hal kesepian ini, karena introvert berhasil menang dalam pertarungan mengalahkan kesepian. Ini juga yang perlu dicapai oleh kaum-kaum ekstrovert, orang-orang yang kemudian menganggap kesepian sebagai benalu, sebagai luka, sebagai rasa sakit yang ingin mereka tinggalkan, bahwa ekstrovert harus menang daripada pertarungan melawan kesepian itu. Nah, untuk bisa menang daripada kesepian itu, bagi saya secara pribadi, saya memiliki tips-tips sederhana untuk bisa menang dari situ. Keluarlah dari bilik kamarmu, keluar melihat alam. Jika kemudian kamu terlalu takut, pandanganmu terjatuh pada hal-hal yang kemudian menyurutkan semangatmu, pakai topi dan arahkan pandanganmu hanya kepada hal-hal yang kamu sukai. Ataupun kalau tidak ada hal yang kamu sukai, setidaknya hindari pandanganmu untuk melihat hal yang kemudian membuatmu down, seperti orang-orang yang mungkin membencimu. Kamu menganggap dengan melihat mereka maka kamu akan merasa takut. Fokuskan pandanganmu kepada tanaman-tanaman yang ada di tepi jalan dan sebagainya. Tips kedua adalah mencari hobi seperti traveling, bersepeda, mendaki gunung. Karena dengan mencari hobi, kalian akan menemukan orang-orang baru dan dunia baru. Ketiga, cobalah untuk bergabung pada sebuah komunitas yang kira-kira selaras dengan pasionmu. Contohnya ketika kamu adalah pecinta hewan, maka bergabunglah dengan orang-orang yang menyukai satwa. Jika kamu adalah kolektor benda unik, maka temukan orang-orang yang juga menyukai benda-benda unik. Dengan begitu kalian akan mendapatkan teman-teman yang baru. Dan terakhir bagi saya, dan ini adalah jurus paling jitu sih bagi saya, adalah sugesti. Kamu tidak membutuhkan validasi dari mereka untuk menjadi sosok yang sempurna. Dan cobalah untuk tidak terlalu peduli pada mereka, karena yang membutuhkan kepedulianmu adalah dirimu sendiri. Setidaknya itu yang bisa saya katakan. Sebagai makhluk sosial, kita memang membutuhkan orang lain, sesuka apapun seseorang pada kesendirian. Jika orang yang dimaksud adalah berupa teman, maka dengan bergabung dengan komunitas, menemukan hobi, keluar melihat alam adalah usahamu dalam membuka pintu-pintu untuk kemudian menemukan orang-orang baru. Ketika teman-teman menemukan orang-orang baru, maka di sana potensi untuk memiliki teman akan terbuka. Jika orang-orang baru yang dimaksud adalah hal-hal yang terkait dengan dunia asmara, maka peluang yang tadi juga akan terbuka untuk kalian yang sedang mencari pasangan hidup. Maka peluang itu juga akan terbuka dengan bergabung pada komunitas, mencari hobi dan keluar. Namun percayalah, ketika urusannya memang adalah soal cinta, yang perlu teman-teman ketahui bahwa setiap cinta memiliki waktunya, dan setiap waktu adalah milik Tuhan. Jadi sebagai hamba, yang bisa kita lakukan hanya berusaha. Saya sadar kalau video ini tidak akan berefek banyak, utamanya bagi mereka yang kesepiannya mungkin sudah terlalu jauh. Mereka yang sebenarnya ingin keluar dari rumah, tetapi kepercayaan dirinya sudah hilang. Mereka yang seolah-olah mendapat penolakan dari masyarakat sekeliling. Mereka yang sebenarnya di hati kecilnya ingin meninggalkan lingkungannya yang toksik, tetapi kemudian tidak memiliki daya, sehingga mereka terjebak di dalam ruangan. Mereka yang sungguh-sungguh tidak memiliki teman. Dan masih banyak lagi keadaan menyedihkan yang saya bisa membayangkan perasaan mereka. Tetapi percayalah, tidak ada orang yang begitu menyukai keramaian,
sehingga mereka memilih untuk berpesta seharian penuh. Ada kalanya mereka harus memberikan waktu kepada dirinya untuk menyendiri dan kemudian menikmati sin-sin kecil, untuk kemudian merasakan perasaan-perasaan paling dalam daripada yang mereka miliki. Sesekali nikmatilah kesepian itu, and be yourself and never surrender. Salam perspektif.